Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Syariah Bapak Asep Arsyad MSI, dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Insya Allah pada kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Cultivation Theory. Nah, kelompok 2 sendiri terdiri dari 11 orang. Yang pertama ada Nadine Latifatul Aini, yang kedua ada Nanda Ilfanur Arofah, yang ketiga Nida Aulia, 4 Nur Fazri Hoiriyah, 5 Nur Ali Fahru Razi, 6 Nur Anissa, 7 Raden Muhammad Surya Jaya Sentosa, 8 Rahma Fitria Dewi, 9 Raisanti Azahra, 10 Rapli Rapiudin, 11 Revita Arintia Putri. Baik, langsung saja kepada sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Kepada para pemapar materi, saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dari cultivation theory. Nah, cultivation theory ini tidak dapat lepas dari seorang dosen Sekolah Tinggi Komunikasi Annenberg, University of Pennsylvania, bernama George Gardner. Nah, teori kultivasi ini merupakan salah satu teori yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi, yang dalam hal ini televisi, dengan tindak kekerasan. Nah, pada dasarnya teori kultivasi ini menyatakan bahwa pecandu, atau dengan kata lain penonton berat atau heavy viewers, televisi membangun keyakinan yang berlebihan bahwa dunia sangat menakutkan. Nah, sekitar tahun 1960-an di Amerika, televisi mencapai puncak popularitasnya karena banyaknya jumlah penonton. Nah, saat itu juga televisi banyak menayangkan adegan kekerasan, dan dalam waktu yang bersamaan angka kejahatan meningkat di tengah masyarakat. Oleh sebab itu muncul dugaan bahwa terdapat hubungan antara tayangan kekerasan di televisi dengan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, Presiden Lyndon Johnson membentuk 2 badan yang diberi tugas khusus untuk meneliti pengaruh media massa, khususnya televisi, terhadap perilaku agresi dan kekerasan di masyarakat. Dan George Gardner terlibat sebagai ilmuwan sosial pada 2 proyek tersebut. Nah, proyek tersebut berfokus pada 3 bidang analisis, yaitu yang pertama ada analisis proses kelembagaan yang mengeksplorasi cara pesan media dirumuskan dan didistribusikan. Yang kedua ada analisis sistem peran yang mengeksplorasi pesan-pesan yang disampaikan secara keseluruhan. Yang terakhir ada analisis kultivasi yang mengeksplorasi bagaimana pesan media tersebut mempengaruhi cara pandang konsumen media di dunia nyata. Nah, teori yang ditemukan oleh George Gardner pada tahun 1960-an ini menyatakan bahwa paparan secara berulang dan terus-menerus ke media akan mempengaruhi persepsi realitas sosial seseorang. Nah, George pertama kali mengusulkan ide teori kultivasi pada tahun 1969 sebagai tanggapan atas penelitian media efek yang hanya fokus pada efek jangka pendek dari paparan media tanpa memperhatikan pengaruh jangka panjangnya. Nah, George juga menyampaikan bahwa paparan berulang dan terus-menerus dari media massa akan menumbuhkan keyakinan bahwa pesan yang disampaikan oleh media tersebut berlaku di dunia nyata. Karena persepsi seseorang dibentuk oleh paparan media, keyakinan, nilai, dan sikap orang itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisanti akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teori cultivation. Teori ini merupakan salah satu teori inti dari media efek. Menurut teori tersebut, orang yang sering menonton televisi lebih cenderung terpengaruh oleh pesan-pesan dari dunia pertelevisian. Pengaruhnya sedemikian rupa sehingga pandangan dan persepsi dunia mereka mulai mencerminkan apa yang mereka lihat dan dengar berulang kali di televisi. Oleh karena itu, televisi dianggap berkontribusi secara independen terhadap cara orang memandang realitas sosial. Gardner menyatakan terdapat beberapa asumsi dari teori ini, yaitu televisi dapat membuat asumsi tentang realitas dunia secara luas ketimbang memberikan opini dan sikap yang spesifik.
Semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, sehingga akan menyebabkan semakin kuatnya kecenderungan orang tersebut menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Penonton berat atau heavy viewers cenderung menggunakan televisi sebagai sumber informasi utama. Munculnya sikap mainstreaming atau homogenisasi audiens dan resonansi atau perasaan atau kepercayaan bahwa apa yang dilihat televisi juga terjadi dalam kehidupan nyata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang catatan kritis. Di dalam mempelajari teori ini, tema utamanya adalah kekerasan dan kontrol. Lingkungan lebih cocok dibandingkan dengan kontrol pendapatan. Sebuah hubungan nyata antara terpaan kekerasan televisi dan takut akan kejahatan dapat dijelaskan dengan lingkungan di mana penonton tinggal. Mereka yang tinggal di tingkat kriminalitas yang lebih tinggi akan percaya memungkinkan serangan atau gangguan akan terjadi dibandingkan dengan mereka yang bertempat tinggal di tingkat kriminalitas yang lebih rendah. Kemudian ada beberapa kritikus juga mengatakan bahwa penonton sebenarnya juga aktif di dalam usaha menekan kekuatan pengaruh televisi, seperti yang tidak diasumsikan dalam cultivation theory. Nah, cultivation theory ini menganggap bahwa penonton itu pasif dan lebih memfokuskan pada kuantitas menonton televisi atau terpaan dan tidak menyediakan perbedaan yang mungkin muncul ketika menonton. Menginterpretasikan siaran-siaran televisi yang penonton mempunyai. Selanjutnya tentang penerapan. Menurut teori kultivasi ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton televisi belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Dengan kata lain, persepsi apa yang terbangun di benak pemirsa tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Ini artinya, melalui kontak pemirsa dengan televisi, mereka belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilai sosial, serta adat dan tradisinya. Pecado berat televisi membentuk suatu citra realitas yang tidak konsisten dengan kenyataan. Contohnya, pecado berat televisi menganggap kemungkinan seseorang untuk menjadi korban kejahatan adalah 1 berbanding 10. Dalam kenyataan angkanya adalah 1 berbanding 50. Pecandu berat mengira bahwa 20% dari total penduduk dunia berdiam di Amerika Serikat. Kenyataannya hanya 6%. Jadi meskipun televisi bukanlah satu-satunya sarana yang membentuk pandangan kita tentang dunia, televisi merupakan salah satu media yang paling ampuh, terutama bila kontak dengan televisi sangat sering dan berlangsung dalam waktu yang lama. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Acara seperti itulah yang memberikan gambaran bahwa kejahatan seperti itulah yang terjadi di Indonesia. Contoh lain, dengan seringnya kita menonton sinetron, maka akan meningkatkan anggapan kita bahwa sinetron itu adalah sebuah realitas. Jika kita sering melihat tokoh ibu tiri yang kejam di sinetron, pada dunia nyata kita akan beranggapan bahwa ibu tiri itu kejam dan akan membenci ayah kita jika ayah kita menikah lagi. Hawkins and Pingree menemukan model proses kultivasi, yang mana model kultivasi dalam pikiran kita terbagi menjadi 2 bagian, yaitu learning dan juga constructing. Apa yang dilihat oleh audiens lalu akan melalui tahap pembelajaran dan kemudian akan mengkonstruksikan apa yang ada dalam pikiran audiens tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai contoh kasus dari cultivation theory atau teori kultivasi. Akhir-akhir ini, televisi atau media massa banyak menyajikan berita-berita tentang tindak kejahatan atau kriminalitas seperti penculikan anak, pedofilia, pelecehan terhadap anak, pembunuhan, penjualan organ tubuh manusia, dan tindakan kriminalitas lainnya. Maka dari itu, banyak orang tua yang merasa khawatir akan keberadaan lingkungan sekitar yang mereka anggap sama dengan apa yang telah diberitakan oleh televisi atau media lainnya. Ditambah tetangga-tetangga mereka yang telah menjadi korban dari tindakan kejahatan tersebut.
Maka dari itu, televisi atau media massa lainnya telah mengubah kepercayaan seseorang dari yang tadinya pemberani menjadi penakut. Televisi telah mengubah kepercayaan, gaya hidup, dan opini yang ada dalam benak masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.